周正书见过血手王前辈，在前辈到来之前，提前往那边跑了。先将这金波炼化再说。 Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian nih semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua Wusen Jujai. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih berlatar di reruntuhan. Yang jelas semua yang melihatnya juga benar-benar sangatlah kaget karena Bos Qin bisa membuat Tuan Muda Heng itu ketar-ketir bahkan membuatnya melarikan diri. Sedangkan Bos Qin sendiri tentunya dengan mengandalkan rune miliknya, ia pun langsung memimpin semua murid yang lain untuk keluar dari kolam tersebut. Awalnya Tuan Muda Yuan Cheng yang melihatnya sedikit meremehkannya karena menurutnya meskipun Bos Qin berhasil mengalahkan Tuan Muda Heng, tapi ia tak akan bisa menghancurkan formasinya ini. Sayangnya anggapannya itu langsung dibungkam karena terlihat Bos Qin dengan rune miliknya itu bisa membuat retak formasi tersebut. Sontak dia yang tadinya sangatlah pede sekarang mulai ketar-ketir dan langsung dengan cepat memperkuat formasinya tersebut. Tapi lagi-lagi yang di hadapan dia ini bukanlah praktisi biasa, melainkan Bos Qin si tukang jagal, di mana ia juga tak mau kalah dan ikutan memperkuat serangan runenya, yang pada akhirnya formasi kurungan tingkat ke-7 akhirnya berhasil dihancurkan oleh Bos Qin. Jelas para murid yang melihatnya juga tak tinggal diam dan mencoba untuk melawannya balik. Berbeda dengan Bos Qin ia langsung mengajak dua rekannya untuk segera mengikutinya, bahkan bos kita itu juga tak lupa untuk membantu para murid lain. Tapi sayangnya Tuan Muda Zhenbang yang melihatnya juga tak mau kalah dan akhirnya mengeluarkan artefaknya untuk melawan bos kita itu. Alhasil mau tak mau Bos Qin lah yang meladeninya dengan mengandalkan runenya. Yang sudah jelas artefak milik Tuan Muda Zhenbang itu bukanlah apa-apa dan bisa dibalikan dengan sangat mudah. Sontak hal itu membuatnya sangatlah kaget. Karena memang rune milik Bos Qin itu beneran sangat kuat. Berbeda dengan Bos Qin di sana ia pun menyuruh kedua rekannya untuk keluar terlebih dulu. Tentunya ia sendiri akan tetap di sini untuk meladeni Tuan Muda Zhenbang ini. Di sana melihat Tuan Muda Zhenbang yang ingin mengambil artefaknya lagi, tanpa diduga Bos Qin mencoba merebut artefak tersebut menggunakan kekuatan mentalnya. Alhasil Tuan Muda sendiri juga sangatlah kesal yang pada akhirnya mereka pun bertarung di dalam artefak itu. Ya, menggunakan kekuatan mentalnya masing-masing. Di sana menyadari kalau kekuatan mental dari Tuan Muda Zhenbang itu sudah mencapai puncak tingkat 6. Bos Qin juga sedikit memujinya dan layak itu berada di posisi 10 teratas. Tapi jelas di hadapan dari bos kita hal itu masih belum cukup guys. Terbukti kekuatan mental dari Bos Qin lah itu yang sangat mendominasi dan bisa memberikan serangan telak. Yang pada akhirnya mau tak mau artefak milik Tuan Muda Zhenbang itu harus rela direbut Bos Qin.
Di saat yang sama Bos Qianchen juga melihat sebuah artefak tungku milik para cecunguk yang katanya cukup menarik. Namun ketika ia mau merebutnya, tiba-tiba muncul sebuah portal di tempat itu yang bahkan sekelas Bos Qianchen aja memutuskan untuk kabur dari sini. 呲子怎么突然走了？ Sontak hal itu membuat Tuan Muda Jenbang pun sedikit bertanya-tanya. Yang ternyata portal tersebut itu buatan dari Su Showang atau senior dari dinasti Qian. Tentunya semua yang melihatnya langsung memberikan hormatnya dan menanyakan kenapa Showang datang ke sini. Yang sudahlah jelas, Showang ini masih memburu bos kita. Seperti yang kita tahu dari episode sebelumnya, dia memang memburu Bos Qianchen yang sudah membantai Tuan Muda Shen-nya. Tapi di sana ia juga menanyakan di mana murid-murid dari dinasti Qian-nya yang lain. Sayangnya para tuan muda melaporkan kalau barusan ada seorang jenius yang menargetkan dinasti Qian yang membuat semua murid dinasti Qian sudah dimusnahkan. Sontak hal itu membuat Showang pun semakin marah dan menanyakan siapa orang tersebut. Namun para tuan muda yang memang tak menyadari samaran dari Bos Qianchen, ia tak bisa menjawabnya dan hanya mengatakan kalau jenius tersebut sudah pergi dari sini. Yang pada akhirnya karena mereka ini sangatlah ramai, ia pun menanyakan apa yang mereka perebutkan tadi. Bahkan di sana ia langsung menyandera salah satu murid untuk diinterogasi. Yang sudah jelas, murid tersebut mengatakan kalau mereka menemukan sebuah kolam harta, di mana semua yang ada di sini berbondong-bondong ingin mengambil kristal ajaibnya. Alhasil Showang yang juga mengetahui tentang kristal ajaib, ia pun langsung tertarik. Terlebih lagi murid tersebut mengatakan kalau semua kristalnya sudah diambil oleh praktisi dari 7 dinasti utama. Sontak hal itu membuat para tuan mudalah yang cukup panik dan mengatakan kalau para cecunguk inilah yang mengambil kristal ajaibnya. Sayangnya para murid relawan ini hanya mengatakan kalau mereka tak berani sama sekali untuk melawan 7 dinasti utama. Bahkan jika Showang tak percaya, ia bersedia memberikan cincin penyimpanannya untuk diperiksa. Sama halnya dengan para murid yang lain, mereka juga mengatakan hal yang sama dan siap diperiksa cincin penyimpanannya dengan syarat mereka dilepaskan. Alhasil mendengar itu Showang pun sedikit percaya, tapi di sana melihat para tuan muda yang hanya diam saja, ia pun mengincar para tuan muda ini untuk diperiksa cincin penyimpanannya juga. Suasana di tempat itu menjadi hening karena tidak ada yang berani untuk membantah bahkan menolak permintaan Su Showang untuk mengecek cincin penyimpanan mereka. Sampai akhirnya seorang pemuda pun angkat bicara, yang mana ia mengatakan rasa keberatannya mengenai permintaan Su Showang yang ingin menggeledah cincin mereka. Dengan pedenya ia mengatakan kalau mereka ini merupakan para murid dinasti utama yang sudah jelas tak mudah untuk ditindas. Sontak saja mendengar itu Su Showang langsung menanyakan identitas dari pemuda yang bicara ini. Yang ternyata dia ini adalah Su Guanlong yang berasal dari dinasti Dali. Keberaniannya ini membuat Su Showang sangat tertarik. Tapi wajahnya menjadi dingin karena kemarahannya Su Showang langsung mengeluarkan kekuatannya dan menyerangnya. Ekspresi dari pemuda ini tentu saja menjadi panik. Dia hanya bisa melakukan sebuah ancaman dengan identitasnya yang merupakan murid dari sebuah sekte pedang. Menurutnya, jika Su Showang ini berani membantainya, maka para tetua sekte pedang itu pasti akan memburunya. Akan tetapi Su Showang tak menghiraukannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan pemuda ini. Ia malah terus menyerangnya hingga pemuda ini pun tewas seketika. Setelah membantainya, Su Showang kemudian menantang siapa lagi yang menolak untuk memberikan cincin penyimpanannya. Pada saat itu tak ada seorang pun yang berani untuk berbicara. Hingga akhirnya salah satu tuan muda lantas kembali mengancam Su Showang karena telah berani melakukan sebuah pembantaian pada murid dinasti utama.
Susowang dengan dingin kemudian mulai bergerak mendekati tuan muda sambil mengatakan tujuan yang sebenarnya, yang mana ia sendiri tak berniat untuk melakukan pembantaian dan hanya ingin mendapatkan kristal ajaib saja. Yang mana dia berjanji ketika nanti melihat cincin penyimpanan semua orang, ia tak akan mengambil harta selain kristal tersebut. Awalnya tuan muda masih enggan hingga terus berpikir tentang keputusannya. Alhasil ia pun akhirnya setuju dan cincin penyimpanannya pun akhirnya diberikan. Dan benar saja di dalam cincin penyimpanannya, di sana terdapat hanya selusin kristal saja. Yang mana hal itu membuat Susowang kaget bukan kepalang karena kristalnya tidak sebanyak yang dia kira. Setelah itu dilanjutkan dengan cincin penyimpanan tuan muda lain hingga semua praktisi yang hadir juga memberikannya. Namun setelah diperiksa lagi-lagi Susowang menjadi kaget karena ternyata kristal ajaib yang ada pada orang-orang ini itu hanya sedikit. Otomatis ia pun mengira kalau semua kristal ajaib di tempat ini nampaknya sudah diambil oleh orang lain yang tiada lain itu adalah bos kita. Setelah memeriksanya langsung saja ia pun dengan cepat pergi dari tempat tersebut. Perlakuan semacam ini tentu saja membuat para murid ini menjadi kesal. Salah satu dari mereka bahkan ada yang berniat untuk melaporkan Susowang pada tetua mereka. Dikarenakan hartanya sudah lenyap, jadinya para tuan muda ini pun juga langsung pergi dari tempat ini. Di sisi lain diperlihatkan Susowang yang tengah berlari. Sampailah ia pun berhenti dan langsung mengeluarkan sebuah jimat untuk membuka sebuah portal. Ia sendiri berniat melakukan pengejaran pada bos Qinchen karena ingin melakukan sebuah balas dendam. Tak lama setelah Susowang pergi, kini tibalah tuan muda Jen yang datang ke tempat Susowang. Ia mempertanyakan mengenai tujuan Susowang yang telah memasuki sebuah portal. Yang jelas Susowang ini sangatlah kuat, pastilah telah menemukan jejak dari bos Qinchen yang dicurigai. Itu telah mengambil semua kristal ajaibnya. Masalah ini langsung saja membuat tuan muda Jen itu kemudian melaporkan pada tetua mereka untuk memberikan bantuan karena lawan yang mereka hadapi itu adalah bos Qinchen. Segera mereka berdua pun memasuki portal itu yang pastinya ingin memburu bos kita. Di sana selain tuan muda Jen, juga terdapat beberapa tuan muda lain yang juga mengikutinya. Yang mana tujuan mereka hanyalah satu, yaitu memburu Qinchen. Di sisi lain kita diperlihatkan bos Qinchen yang terus melakukan pelarian untuk menjauh dari para cecunguk ini. Hingga sampailah ia pun berhenti karena menemukan sebuah tempat yang cocok untuk melakukan kultivasi. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Karena filmnya sudah habis, maka Mimin akan coba bahas spoiler untuk episode selanjutnya guys. Diceritakan, sebelum melakukan pelatihan, bos Qinchen terlebih dulu mengeluarkan sebuah tungku dari cincin penyimpanannya. Dirinya berniat melakukan untuk menyempurnakan tungkunya dulu nih. Akan tetapi, di dalam tungku ini terdapat sebuah larangan yang sangatlah rumit. Untungnya bos kita ini jenius, jadi tak membutuhkan waktu lama untuk menyempurnakannya. Di sela kegembiraannya ini, tiba-tiba sebuah aura menakutkan tiba-tiba bergegas menuju bos kita. Yang ternyata itu adalah Susowang yang dengan kecepatannya dia sudah hadir di depan Qinchen. Kemarahannya yang telah memuncak membuat Susowang ini tidak melakukan basa-basi dan ia pun langsung menyerangnya. Namun tetap saja bos kita ini selalu santuy guys. Susowang dengan teknik cakarnya sementara bos Qinchen itu menggunakan artefak tungkunya. Hingga terjadilah sebuah ledakan. Di sana Susowang menjadi kaget bukan kepalang karena bos Qinchen ternyata mampu untuk menahan serangan cakarnya dengan sangat mudah. Ya, lalu apakah bos Qinchen dapat mengalahkannya? Ataukah bos Qinchen akan kabur dari tempat itu karena seperti diketahui sebentar lagi rombongan para tuan muda akan segera datang. Tapi kalau menurut Mimin sih ya musuh kayak gini mah cetek, apalagi melawan para tuan muda. Ya kita nantikan kelanjutan kisahnya yang akan Mimin upload di minggu depan. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So next time, and seperti biasa, salam para jagoan.